Asim aja. Niatnya tadi pengen kayak gitu, cuman batukku juga lagi nggak enak banget. Aduh. Ayo kita bertarung. Nanti kalau misalnya bisa kita lanjut lagi agak malaman mungkin. Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Hari-hari. Infokan obat. Kalian malah suruh beli boldrek ya hari-hari guys. Nomor 1 katanya jangan maksain kata Bang Dimas. Ya Bang Dimas. Tadi sih sempet aku pengen coba buat 5 game. Cuman penontonnya kurang. Terus batuknya juga nih lagi gak enak. Coba nanti malam kita coba lanjut lagi. Apakah rame? Semoga rame sih. Mungkin jam 8-an kali ya kita lanjut lagi guys. Semoga bisa lebih rame. Ya lumayan lah dapat 2 game, 3 game mungkin nanti di jam 8-an. Kalau bisa dapat ya. Pantai ini tidak hanya mengikatku. Gimana kabarnya Bang Dimas? Aman kah? Sekarang cuacanya lagi nggak enak guys, makanya kalian harus hati-hati banget sih. Udah tahu Bang abis ini kata Jack. Iya Jack, nggak bisa. Penontonnya sepi banget Jack. Tadi juga batuk-batuk banget aku. Cuma nanti jam 8 kita coba tambah lagi gamenya ya. Coba minum komik 1 box Mar. Hey, komik 1 box mungkin bisa membuat saya benar-benar hilang ya. Bukan batuknya doang, sayanya juga ngilang guys. Drapi pos keren katanya Bang, nama apa bahe? Ada Kari ya, Suzin juga udah berhasil untuk mereka ambil guys. Buset, udah ada pakai Hero Fanny juga, gelo. Let's go, kita akan coba masuk untuk game yang keempat. Pertarungan yang tentunya bakal cukup seru. Yang kini ada, buset, ada Nana ya, ada Nana, Chow, Hayabusa, Franco dan juga Granger ya. Dan udah berhasil diamankan oleh teman-teman dari kedua tim di game yang kali ini guys. Kalau dari segi grafik, menurut kalian siapa yang bakal unggul nih teman-teman? Apakah dari teman-teman tim EPOS atau teman-teman dari tim RFQ guys? Welcome to Mobile Legends. Welcome to Land of Dawn. Kita akan coba lihat pertarungan yang bakal terbuka. RT dengan mencoba untuk memakai Hayabusa ya. Ada KYTS mencoba untuk memakai Chow. Almighty Ria juga sedang mencoba di bagian tengah memakai Franco dengan Fender yang kini ada di bagian atas. Dengan mencoba untuk memakai Rogue Ranger, memberikan tembakan langsung dan Rose kini akan menjadi lawannya. Izumi berhasil untuk membantu sebenarnya pengambilan karena sebuah Fit Wonder. Siapakah akan berhasil untuk bisa dapatkan? Muncul di area top lane. Becet yang gak enak, kerjaan numpuk. Nah, itu ya, itu guys, pusing ya. Semangat Bang Dimas ya. Semoga lancar selalu. Tarikan Dosa Almighty berhasil untuk bisa membuat Nera kini dalam ancaman. Untungnya masih berhasil kabur, tapi posisi di bagian battle lane seorang Forsaken mencoba untuk membuka lagi satu bot platingan di area bawah untuk game yang kali dan pergerakan dari serang Sano. Kini mulai beraksi. KTS mungkin bisa jadi sebuah opsi untuk bisa terkena eliminasi di game yang kali ini. Pergerakan yang begitu cepat dari seorang KY TS ya, mencoba untuk menghindari tentunya sebuah ancaman yang mungkin bisa membahayakan dirinya. Tim First Bolt mungkin bisa jadi pilihan utama untuk pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk game yang kali ini. Permainan yang mungkin bisa mengancam dengan agresivitas dari serang sana, tapi lihat satu buah First Bolt berhasil dilakukan langsung Tit. Membuka pengambilan pertama. Yang ini juga ada satu buah serangan yang sekali berhasil untuk membuat serang Sano pun melakukan pembalasan untuk game yang kali ini. Balasan yang cukup baik dengan KTS yang juga kini mencoba mengejar.
Posisinya serang Forsaken pun kini akankah harus terkena beberapa serangan. Tapi Wave of Dragon memang masih belum bisa terjadi. Belum ada backupan dari teman-teman tim RRQ ya, yang kini lebih mencoba untuk berfokus di area tengah, mencoba untuk membawa seorang Izumi dan juga seorang Almighty ya, untuk bisa mempersulit keberadaan dari seorang Ysnera ya. Dengan turtle pertama yang juga kini mulai akan mencoba diperebutkan. Siapakah yang berhasil untuk bisa mengambil Karasbot turtle yang pertama? Serangan kini sedang ditingkatkan oleh teman-teman dari Mipos, mencoba untuk membuka beberapa pengambilan tambahan dengan adanya seorang Sano. Dominasi tambahan harus mengenai serang Izumi. Sementara kalau kita lihat 3 orang member lain ini harus pelan mundur karena satu Crimson Beacon mungkin bisa menarik. Almighty pun terlalu dalam sebuah opsi untuk berhasil terkena lagi satu eliminasi. Tambahan pick off yang cukup baik untuk pasukan dari Mipos di arah early game-nya kali ini. Bakal juga mulai mencoba untuk mengambil kesempatan untuk bisa melakukan pengambilan Karasbot turtle yang ada di area bawah. Berhasilkah? Bisa didapat kali pasukan tim Mipos di sana dengan zoning yang kini bakal mereka lakukan retribution, bahkan tanpa harus bahkan Sano kini lakukan ya. Pengambilan Karasbot Wonder pun juga saat ini Sano sedang mencoba untuk berhasil dapatkan. Terus serangannya juga difokuskan, hampir saja membuat seorang Ted pun dalam ancaman, tapi dengan posisi yang gak cukup baik berhasil membuat Jerry pun melakukan pengambilan satu shadow kill, berhasil membuat seorang Rons pun terkena eliminasi untuk game yang sekarang. Satu buah Hunter Strike jadi item lain yang juga berhasil diambil untuk seorang Ted yang kini mencoba untuk melakukan recall terlebih dahulu karena memang gak memiliki darah yang cukup banyak ya. HTS yang juga kini masih harus melakukan pertempurannya melawan seorang Forsaken. Mencoba membuka satu benda Satanic, tapi kini terkena satu Wave Dragon. Belum terancam apalagi dengan terkena satu bom Bloodihan. Apakah Forsaken masih berhasil pulang? Molina Bliss tadi juga sempat dilakukan dan Luchat mencoba untuk memberikan satu buah cover dengan satu Crimson Beacon-nya. Menarik dan akan jadi masalah untuk serang KYTS yang harus malah jadi opsi tambahan di game yang kali untuk bisa terkena eliminasi. Satu shadow kill tambahan pun terjadi lagi dan tapi kali ini masih belum bisa memberikan luka karena Luchat yang masih berhasil untuk kabur. Recall dilakukan dengan gak cukup baik. Satu buah flicker pun juga sudah berhasil dilakukan langsung dan pengalihan perhatiannya dengan berhasil dimanfaatkan oleh serang Sano dengan satu cutthroat-nya di sana. Besok labnya jam berapa? Diusahakan siang teman-teman. Tadi mau lab siang tidur. Dengan posisi dari seorang Forsaken yang kini juga masih mencoba membuka satu body Mossad Sonic di bagian depan sana. KTS harus mencoba untuk berhati-hati, terus mencoba untuk jadikan spot targeting. Masih punya kesempatan untuk bisa kabur. Way of Dragon tadi kesulitan untuk bisa selamat ya. Dengan posisi yang kita lihat juga dari serang Fairy kini harus malah dijadikan sebuah pilihan cutthroat yang membuat bencana di serang Sano yang kini bermain di area ke sana. Membuka juga sepertinya pengambilan kartu red untuk bisa dihancurkan oleh teman-teman dari tim Ipos untuk game yang kali ini teman-teman ya. Pusline berhasil dilakukan dengan baik. Sano pun mulai mencoba untuk mencari lagi opsi untuk bisa mengambil kartu pemain dan Ted tidak akan kaca di opsi dan berhasil terkait satu legendary. Sano menjadi pemain yang begitu luar biasa. Kira akan mencoba untuk membawa lagi satu momentum untuk melakukan pengambilan, tapi kini harus terkena satu Boy of Dragon. Sano still survive bersama dengan darah yang masih cukup banyak di sana dan kita lihat dari serang Izumi pun kini juga dalam sebuah bencana. Membuka satu buah Molina Blitz untuk bisa melakukan lagi ke pertarungannya di game yang kali ini dengan satu bar hook. Ini juga tadi sempat terjadi. Forsaken mungkin harus berhati-hati mencoba bertahan dengan darah sekaratnya. Kini akan mencoba untuk bertempur bahkan melawan satu orang pemain di bagian depan sana. Bahkan Fairy pun juga kini akan jadi sebuah opsi berikutnya untuk bisa terkena eliminasi juga. Lihat dengan satu shadow kill tambahan yang juga tadi sempat dilakukan, memberikan tentunya pengurangan darah ya secara perlahan. Meskipun ternyata tim fight yang begitu baik dari teman-teman tim Ipos malah membuat bencana. Belum dengan double kill yang masih bisa dilakukan serang Sano untuk game yang kali ini. Tersisa 3 orang member aja buat teman-teman dari RRQ untuk game yang kali ini. Mereka dalam opsi yang gak cukup baik. Belum lagi dengan Turtle yang mulai jadi pengambilan yang sepertinya teman-teman dari tim Ipos kali ini akan mencoba untuk lakukan. Harusnya bisa ngambil ke arah Turtle dengan cukup mudah ya, tanpa ada gangguan yang mungkin bisa membahayakan ya. Dengan Rans yang berhasil untuk mengambil ke arah sebuah Turtle tanpa adanya satu retribution dari serang Sano.
masih bergerak dari top lane, mencoba menghindari satu masih kill, dan kita mencoba untuk memberikan satu buah counter. Ted pun harus mencoba untuk kabur. Untungnya masih ada backup dari Almighty yang harus memupus harapan untuk seorang Fanny yang bergerak ke area depan sana. Dan lihat, cuma Satsanik masihkah jadi sebuah ancaman untuk pasukan dari Merarki. Mencoba untuk mencari satu lagi pengambilan mungkin karena pemain. Almighty menjadi potong jalur escape untuk bisa kabur, tapi Airhook mau ditambal lagi, membuka pertarungan. Namun Fanny kini juga mulai masuk ke bagian dalam, mencoba untuk melakukan pertarungan pengambilan. Juga pun berhasil juga dilakukan, dan kini masih mencoba untuk melakukan pertempuran yang di bagian depan. Ted nggak dikasih benar-benar space untuk bisa ngebuat pertarungannya bisa untuk dia manfaatin ya. Dengan posisi di level 9, terlihat Ted kini ketinggalan 2 level, dan menurutku sih salah ya kalau misalnya Ted masih belum bisa untuk mengejar ya. Tinggal level yang kini harus terjadi, dan kalau kita dari pergerakan seorang Sano ya, masih juga masih berfokus untuk bisa ngambil ke arah purple tanpa ada gangguan yang cukup membahayakan. Dan posisinya kita seperti akan mulai mencoba untuk lebih dimanfaatkan di tengah. Pertempuran kini akan kembali dimulai dengan turret yang juga kini akan berhasil dibobol. Mencoba menunggu wave ini untuk bisa kembali masuk. Aduh, hari-hari batuk lagi ya. Dan kini mencoba memanfaatkan juga satu warung dari soal Almighty yang ternyata masih gagal untuk bisa mengenai karena pemain. Dan KYTS ternyata geprekan dengan 1-5 Satanic for second. Mencoba untuk kini versus everybody, meskipun juga harus membuat diri pun tumbang. Dan lihat pergerakan serang Sano juga mulai masuk ke bagian dalam, mencoba untuk juga membantu dalam melakukan pertarungan. Namun sayangnya mereka pun harus kehilangan 2 orang member di game yang sekarang, dan mereka harus juga melihat ada kesempatan untuk bisa membuat Lord pun kini didapatkan ya. Apakah akan mencoba untuk mereka ambil dengan pergerakan dari serang Fanny yang masih begitu baik, bahkan belum ada subliminasi yang terjadi karena dirinya untuk game yang kali ini ya. Bakal mencoba untuk memperkuat lagi dari segi gerakan, bahkan legendary pun juga berhasil untuk didapatkan karena serang Izumi yang harus malah tumbang. Luar biasa, Sano kembali on fire, dan kita lihat akan mulai mencoba untuk mengambil kesempatan untuk Lord yang pertama. Tapi lihat, memberikan kejutan dengan satu retributionnya, masuk dengan cepat, memberikan ancaman, dan harus membuat pasukan dari tim RRQ kehilangan Lord. Untuk yang pertama kalinya, Ipos kini harus lebih waspada. Masuk dari seorang Ted membuat bencana dengan retribution yang berhasil untuk sepertinya tadi dia lakukan kah? Namun kini sepertinya akan mencoba dijadikan sebuah incaran. Sano berhasil membuka legendary, namun KTS pun mencoba melekat meskipun masih terlalu jauh untuk bisa membawa war tambahan. Dan kita lihat platingan pun juga kini sepertinya akan mencoba ditingkatkan langsung oleh teman-teman dari tim Ipos di area tengah langsung. Mencoba cover posisi dengan wave minion yang masih akan di-plating, tapi posisi di bagian bawah ini juga cukup free ya untuk bisa dimaksimalin buat teman-teman dari tim Ipos untuk melakukan ya sublimasi karena Lordnya yang pertama kali ini. Lord pertama berhasil ditumbangkan dengan begitu cepat, membuka masalah untuk pasukan dari tim RRQ kembali yang tadi sempat berhasil ya mendapatkan sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah switch game di game yang sekarang. Tapi Fanny-nya kembali mencoba menyerang, bahkan hampir saja berhasil membuat Izumi pun ditumbangkan. Namun KTS pun mencoba untuk kini mendekat, buka satu bawar. Way of Dragon akankah berhasil untuk bisa membuat seorang Fanny pun dalam bahaya. Dan Lucid lebih mencoba menarik satu buah Crimson Beacon, akankah jadi opsi untuk bisa dilakukan langsung untuk game yang kali ini. Di saat satu platingan ya juga sedang dilakukan oleh seorang Forsaken untuk bisa menghalau ya sebuah turret untuk bisa dihancurkan. Meskipun kali ini malah ada 2 turret yang akhirnya teman-teman dari tim RRQ bisa untuk dapatkan, menjadi awal yang tentunya bisa membuat pasukan dari tim RRQ punya kesempatan untuk masih melakukan tentunya sebuah kemenangan untuk game yang kali ini. Dengan satu buah Malphite keluar yang menjadi item lainnya untuk seorang Fenrir. Wah, ini bakal tembak-tembak dan cukup dalam ya. Untuk tembakan yang mungkin bisa dilakukan seorang Fenrir dan Way of Dragon tadi sempat mencoba untuk dilakukan langsung ke arah seorang Lucid yang masih berhasil untuk survive. Sana pun kini mencoba untuk kembali ke dalam pertarungan, masuk ke bagian dalam, membuka beberapa pengambilan, namun turret di bagian tengah masih gagal dihancurkan, dan sebuah ruknya malah berhasil untuk mengenai langsung seorang Forsaken. Gak pulih dengan tembakan seorang Fenrir yang masih berhasil untuk membuka subliminasi. Akhirnya pick pertama untuk serang Fenrir berhasil untuk bisa didapatkan langsung di game yang kali ini. Turret di bagian top lane menjadi
Sebuah turret yang mungkin harus bisa ditahan langsung oleh seorang Fenrir sendirian di area sana. Misalnya Izumi gagal diselamatkan. Pergerakan yang begitu luar biasa dari seorang Sano dengan pergerakan dari segi kabelnya. Membuat bencana, bahkan kejutan dengan purple yang juga kini bakal dicuri seperti akan dilakukan lagi oleh teman-teman dari tim EPOS. Dengan tim fight yang akan kembali terbangun. Satu shadow kill pun kini dilakukan langsung. Dengan posisi dari seorang Ted yang harus kini mencoba untuk mundur. Almighty dan beberapa pemain lainnya harus mencoba untuk bersiap juga karena kejutan untuk bisa mendapatkan Lord kedua. Yang harus mereka juga lakukan lagi tentunya. Namun sepertinya pasukan dari tim EPOS akan mencoba untuk belajar lagi dari masa lalu ya. Mencoba untuk memaksimalkan bahwa pick off bisa untuk mereka dapatkan terlebih dahulu. Dan Fenrir gak dikasih untuk bisa selamat. Lord pun cukup terbuka untuk bisa diambil dan berhasil didapatkan langsung di tangan teman-teman dari tim EPOS. Akan menjadi masalah penting dengan 4 orang pemain yang tersisa. Pasukan dari teman-teman tim RRQ harus mencoba untuk bertahan di game yang sekarang. Sesuai dengan teman-teman dari tim EPOS yang kini akan mulai masuk, akan menjadi masalah penting. Yang akan mencoba untuk membawa langsung Wave Neon untuk bisa masuk kali ini. Bersama dengan KYTS yang juga seperti dalam bahaya, tertarik langsung dengan satu buah Crimson Beacon. Tapi Airhook berhasil melihat 4 second untuk kemenangan darah. Berhasil membuat 4 second selamat dan pick up pun terjadi. Namun sayang kayak seorang KYTS pun harus rekan eliminasi bersama Rons. Dia juga tumbang kali dan kehilangan 2 orang member pasukan dari tim EPOS. Apakah masih bisa untuk melakukan sebuah kemenangan mereka di game yang sekarang? Dan Lord yang perlahan bakal masuk ke bagian dalam. Almighty pun juga disulitkan. Tarikan-tarikan tadi sempat dilakukan oleh seorang Lucid. BBS-nya pun juga cukup terbuka untuk bisa disujurkan langsung oleh teman-teman dari tim EPOS. Dengan pasukan dari tim RRQ yang masih cukup kuat ternyata untuk bisa membawa eliminasi untuk Lord yang kedua. Masih bertahan untuk game yang sekarang mereka. Game yang kedua udah di-upload bang. Coba dicek, kayaknya udah ada deh. Coba ya, tak coba cek dulu ya. Harusnya udah ada guys, game kedua guys. Coba monggo dicek dulu Bang Jack. Bang Jack tadi belum pakai slotnya ya Bang Jack ya? Biasanya karena penontonnya lagi kurang, paling nanti kalau lagi ya ikutan ya Bang Jack ya. Yakin mulai mencoba membuka lagi satu bernama Satsanik. Jadi bencana untuk seorang KYTS. Masih berhasil kabur tapi posisi dengan beberapa wave minion yang kini mulai masuk bisa menjadi ancaman lebih buat pasukan tim RRQ yang harus mencoba menahan lagi dengan beberapa pemain yang tersisa. Mencoba untuk juga menjaga agar turret di bagian bawah apakah bisa ditahan dengan cukup baik di sana. Tapi sayangnya masih harus berhasil dihancurkan dan super minion kini akan mulai masuk dari beberapa arah. Dan ini akan mencoba untuk membuat pasukan dari teman-teman RRQ pun dalam ancaman karena mereka pun mulai harus kehilangan beberapa darah dari segi base turretnya. Lumayan dengan pergerakan serang sana yang masih begitu aduhai. Mencoba untuk membuat base-nya pun langsung dihancurkan dan kemenangan pun langsung terjadi buat teman-teman dari EPOS di game yang kali ini. Dan RRQ berhasil dikalahkan di game yang keempat. Yang permainan yang begitu kuat dengan solid ya dari segi permainannya, bahkan seorang Sano ya belum bisa untuk sama sekali tertumbangkan untuk game yang sekarang. Berhasil membuka 19 pick off dan baru berhasil mendapatkan 3 kali assist. Tapi Sano menjadi pemain yang begitu kuat banget ya teman-teman ya. Gue mulu digigit katanya karena bloodihan terus kah. Lanjut lagi aku sayang bisa lanjut ya nanti ya. Kalau enggak digigit ditendang katanya hari-hari guys. Dengan cokan yang terjadi ke arah seorang KYTS, 3 silver terjadi ke arah Fenrir, Ted dan juga Almighty. Sementara MVP-nya didapatkan seorang Izumi. 30 pick up didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS di game kali dengan hanya ngasih sekitar 12 pick up aja buat teman-teman dari tim RRQ. Yang 3 emas dari Miss Nera, Lujet dan juga Runs per second berhasil mendapatkan silver ya. Ini dia sebuah saya yang juga berhasil untuk terekam di game yang sekarang teman-teman. Penutup untuk match yang keempat ya. Maksudnya bisa end cepat, cuman aku suruh lamain. Untung Haya Steel Lord katanya. Untuk apa mainnya dia main? Oke.